Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Majelis Ibn KPA yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk dapat hadir dalam majelis ilmu pada siang hari ini, yang mana tema kita pada siang hari ini adalah prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mudah-mudahan tema ini akan bermanfaat bagi kita baik dalam konteks pekerjaan kita maupun kehidupan pribadi kita untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang ekonomi Islam dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tema ini insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Sunarsid. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Beliau adalah alumni S1 akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan juga menyelesaikan magister ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau adalah kolumnis dan narasumber di berbagai media massa. Mungkin Bapak Ibu sering membaca tulisan beliau baik di Republika, Bisnis Indonesia maupun di televisi, Bloomberg, TV One dan lain sebagainya. Di samping itu beliau juga sebagai ekonom kepala atau chief economist dari Indonesia Economic Intelligence, sebuah lembaga kajian ekonomi, dan juga masih aktif sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Magister Ekonomi Universitas Trisakti. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisaris independen di PT BRI Syariah, yaitu tahun 2008 sampai 2015, baru berakhir pada awal bulan ini. Dan juga sebagai tenaga ahli Dewan Komisaris PT Pertamina tahun 2010-2014, dan pernah juga sebagai komisaris BRI tahun 2005 sampai 2007, dan juga staf ahli manajemen tahun 2004-2007, dan juga analis pada Badan Koordinasi Badan BKN ya, Kementerian Keuangan tahun 2004-2008. Beliau ini adalah mantan PNS dan berhenti dan sekarang sebagai tenaga ekonomi freelance. Tapi di atas itu semua beliau adalah juga seorang aktivis dakwah. Kebetulan saya kuliah bersama beliau. Dari tingkat 1 beliau sudah aktif memberikan kultum di kelas. Saya masih ingat Pak materi kultum Pak Nasrin, yaitu tentang sirkulullah pada waktu itu, yang mungkin beliau nggak tahu yang masih ingat apa enggak. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti kajian ini dengan penuh perhatian ya, mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik. Makalah kajian akan disampaikan mungkin kalau itu sambil saya akan silakan kepada Bapak Sunarsid. Dari saya cukup sekian, mari kita sama-sama ikuti. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lesehan aja ya Pak ya. Baik budak kalau gini. Baik budak. Harusnya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur di PT perusahaan Perma Aset yang dicintai, dirahmati oleh Allah SWT. Saya diminta oleh Pak Bayu Triastoto, kebetulan dulu kawan sekelas, tapi dulu saya ketua kelasnya. Ada dua hal yang mungkin berbeda ya. Kalau dai itu katanya ya, sekalian, kalau dai itu yang disentuh hati. Kalau dai yang disentuh itu hatinya. Tapi saya hari ini tidak memposisikan sebagai dai, tapi
saya memposisikan sebagai saintis, ilmuwan, karena beda antara saintis sama dai. Kalau ya seperti saya katakan tadi, dai itu yang disentuh hati, yang biasanya main ayat, main hukum, main syariah. Tapi yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada ilmu. Yang disentuh adalah akal. Jadi saya lebih kepingin menyentuh Bapak Ibu sekalian dari sisi akal. Karena orang itu bisa bertobat dari dua hal, hati dan akal. Kenapa Islam itu bisa diterima oleh banyak orang, termasuk terutama saat ini di negara-negara Eropa, di Amerika, itu karena dua-duanya kena, hatinya dan akal. Islam itu agama yang sangat masuk akal, reasonable, ditinjau dari aspek keilmuan, sangat argumentatif, sehingga pola-pola pikir yang argumentatif itu kemudian kena di dalam pikiran-pikiran mereka yang memang haus tentang argumentasi, pandangan-pandangan yang argumentasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan tentang ini topik ini. Sebenarnya ini topik bukan baru, tapi saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik yang saya katakan ini, prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia. Saya ingin cerita tentang situasi yang terjadi sekarang ini, di mana perkembangan ini sebenarnya punya dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika sektor keuangan, termasuk di dalamnya adalah sektor keuangan Islam. Dan di mana peran ekonomi Islam sebenarnya saat ini? Bagus sekalian, kalau kita lihat sebenarnya ada perbedaan yang sangat mencolok ya antara tahun 90-an dengan era sejak terjadinya krisis ekonomi atau krisis keuangan di Amerika Serikat tahun 2008. Yang sangat mencolok itu adalah kalau kita bicara kekuatan ekonomi dunia, itu pasti cuma 3 negara yang menjadi acuan, yang menjadi jangkarnya ekonomi. Pertama adalah Amerika, kedua adalah Eropa, dan ketiga adalah Jepang. Itu sebelum krisis ekonomi 2007. Seperti itu. Kalau kekuatan ekonomi itu ya 3 itu. Tetapi sejak ada krisis keuangan tahun 2007, di mana ada kasus subprime mortgage di Amerika Serikat yang ternyata kemudian berimbas ke banyak negara dan termasuk Eropa, dan paling parah itu sebenarnya bukan Amerika. Yang paling kena kasus krisis subprime mortgage itu sebenarnya bukan Amerika, walaupun asal krisisnya adalah di Amerika, tapi sebenarnya justru Eropa. Karena banyak negara-negara Eropa yang menempatkan dananya, uangnya, bank-bank Eropa terutama, itu di surat-surat berharga, istilahnya itu surat-surat berharga sekuritisasi. Sekuritisasi itu sampai level kedua, level ke-1 masih oke, tapi begitu sampai level kedua, level ketiga dengan underlying asetnya yang 1, itu jadi masalah. Nah, itu banyak bank-bank Eropa yang kemudian yang kena kasus, justru paling parah adalah bank-bank Eropa. Nah, itu yang kemudian begitu krisis Eropa Amerika sudah mau mulai pulih seperti yang sekarang kita saksikan, sekarang justru Eropa yang malah sedang bergulat dengan krisis sejak tahun 2011. Karena problemnya sebenarnya subprime mortgage itu banyak menghantam bank-bank di Eropa. Dan uniknya dan menariknya di situ adalah banyak sekali efek dari krisis lembaga keuangan yang kemudian berimbas kepada pemerintah. Saya ambil contoh.
sekarang Eropa sedang, sejak 2011 Eropa itu kena krisis. Bulan Januari lalu Bank Sentral Eropa mengumumkan mengambil kebijakan quantitative easing seperti yang dipakai oleh Amerika. Quantitative easing itu sederhananya begini, Bank Sentralnya beli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan negara tersebut, dibeli berapapun, gitu ya, dibeli berapa sesuai dengan programnya. Kemudian dibeli, karena Bank Sentral nggak punya uang, maka dia cetak uang. Kan Bank Sentral itu kan punya kewenangan cetak uang. Kalau di Eropa dia cetak euro, kalau di Amerika dia cetak dolar. Itu kenapa pada tahun 2008-2009 begitu dimulai quantitative easing di Amerika, negara-negara emerging market termasuk Indonesia mengalami over liquid terkait dengan falas dolar. Kenapa? Karena uang di Amerika sana nilainya jatuh. Karena nilainya jatuh, dia pemilik dolar itu kemudian berpikir, saya naruh duit kemana ya supaya uang saya itu nilainya nggak jatuh. Maka larinya ke Indonesia. Tetapi begitu Amerika sekarang sudah menghentikan quantitative easing-nya pada akhir 2014 lalu, ya. Kemudian sekarang sudah mau naikin suku bunga The Fed-nya, maka pemilik dolar yang sekarang yang tadinya berkeliaran di negara-negara emerging market itu kemarin menarik dananya ke negara Amerika kembali, ya. Dan itu yang kemudian menyebabkan nilai tukar kita, mata uang kita melemah terhadap US dollar. Tapi itu susah. Saya mau kembali ke sini. Jadi sejak krisis 2008 itu ada sebuah perubahan yang cukup fundamental dalam struktur ekonomi global. Pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika menyusut, bahkan mengalami defisit, pertumbuhannya minus. Eropa juga minus, semua negara-negara maju mengalami minus. Muncul kekuatan baru, itu namanya Cina. Cina mengalami pertumbuhan sangat tinggi pada era sebelum tahun 2013. Cina tumbuh sampai 10%. Akibatnya apa? Akibatnya skala struktur ekonomi, PDB-nya Amerika menyusut, Jerman menyusut, Jepang apalagi, Cina naik gratis. Nah itu yang kemudian sekarang menyebabkan posisi Cina adalah sekarang menjadi posisi sebagai negara terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Terbesar kedua sejak tahun 2013, mengalahkan Jepang yang tadinya kuasa Jepang. Itu petanya sekarang, petanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini. Itu petanya sekarang. Sekarang negara-negara emerging market termasuk Indonesia menjadi faktor yang cukup menentukan dalam peta ekonomi global ke depan. Karena menurut perkiraan ada peningkatan yang sangat drastis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ini. Nah, diperkirakan di sini pada tahun 2025 negara-negara seperti Brazil, India, termasuk Indonesia, mudah-mudahan analisis ini bisa bertahan. Karena kita pernah diproyeksikan menjadi kekuatan mata Asia oleh Bank Dunia tahun berapa? 1995, tapi 2003 kita krisis. Ya. Jadi dan Rusia akan setara dengan Cina dan negara maju sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke depan. Jadi kalau kita melihat kacamata ini sebenarnya kita punya peluang Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Bahkan menurut McKinsey itu lembaga konsultan internasional memprediksikan tahun 2025 kita itu akan menjadi negara ke-7 ekonomi yang terbesar di dunia, mengalahkan UK, United Kingdom, Inggris. Ke-7 dengan catatannya ya, Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7%, 5% rata-rata setiap tahun. Jadi nggak usah muluk-muluk kalau kita kepengen menjadi negara besar. Kalau konsisten nggak ada krisis, bisa tumbuh rata-rata 5%, kita akan bisa mengalahkan UK, mengambil alih posisi UK yang sekarang posisinya di posisi ke-6. Saat ini Indonesia di posisi ke-16. Nah, berkaca dari peta seperti itu, maka sebenarnya kalau kita bicara tentang peluang keuangan syariah di Indonesia, itu besar. Ya, itu besar, potensinya cukup besar. Kita kalau bicara tentang itu, potensinya cukup besar. Cuman persoalannya adalah sejauh mana potensi itu betul-betul dioptimalkan oleh kita, khususnya
dan pelaku pasar keuangan global pada umumnya. Sekarang kita coba lihat posisinya. Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator bahwa sebuah negara itu cukup dominan dalam percaturan global atau tidak, itu sebenarnya terlihat dari indikasi mata uangnya. Seberapa besar, seberapa penting posisi mata uang itu di dunia dalam transaksi perdagangan dan keuangan. Kalau kita melihat, kalau di awalnya itu semua mata uang yang paling dominan itu dolar dari dulu ya. Dari dulu itu dolar. Terus muncul mata uang franc, Prancis dan Swiss di situ, dan kemudian mata uang Jerman dan yen Jepang. Itu di awal-awal tahun 80-an. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekarang petanya seperti saya katakan tadi, seiring dengan adanya perubahan dinamika ekonomi global, terutama pasca krisis 98. Sekarang ini ada 3 kekuatan utama uang dunia. Yang satu adalah dolar, Amerika masih tetap, yang satu euro, dan sekarang renminbi, yuan China. Sekarang China, mata uang Cina, mata uang yuan atau renminbi itu di tingkat perdagangan global itu sangat diperhitungkan sekarang. Cina pinter. Cina itu pintar. Cina itu dalam rangka memperkuat basis ekonominya, dia sadar bahwa saya nggak akan mungkin rukun dengan Amerika. Dia sadar dia tidak akan mungkin rukun dengan Amerika. Dalam berbagai blok perdagangannya, antara Cina dengan dengan Amerika itu saling ngeblok, saling memban masing-masing produknya. Ketika Amerika di-ban produk otomotifnya oleh Cina, Cina, Amerika balas di-ban produk tekstilnya. Begitu seterusnya. Dan dia sadar, Cina itu sadar, maka dia membangun peta-peta kekuatan sekarang istilahnya muncul multipolaritas, jadi membuat polarisasi kekuatan ekonomi. Kalau saya nggak bisa gaul dengan Amerika, saya akan gaul dengan negara-negara yang lain yang kira-kira punya pandangan yang sama, dan kebetulan mungkin sama-sama musuhnya Amerika. Musuhnya dalam tanda kutip di ekonomi ya, dan mungkin juga politik. Maka dia gandeng negara-negara itu menjadi mitranya dengan melakukan kerjasama bilateral. Tidak hanya bilateral perdagangan, tapi juga bilateral di transaksi keuangan. Sekarang muncul currency swap. Jadi misalnya antar negara itu, misalnya Indonesia dengan Cina ada transaksi perdagangan, jangan pakai falas deh, pakai mata uang kita masing-masing. Jadi kalau nanti ekspor Indonesia ke Cina nanti dibayar rupiah, nanti impornya Cina ke Indonesia dibayar pakai yuan. Nah, model kayak gitu dia bangun. Jadi tidak ada risiko mata uang itu, karena mata uangnya adalah sama, berbeda dengan sekarang. Ada falas. Nah, itu yang dia bangun. Kita juga pernah perjanjian currency swap dengan Cina, dengan BI. Tapi Indonesia masih agak malu-malu kalau terlalu banyak pakai yuan. Nanti takut dengan Amerika, dengan apa gitu, kira-kira gitu. Kalau tapi di negara-negara yang lain, yang kebetulan bloknya itu memang berbeda gitu, dia nggak ragu-ragu. Sama-sama pakai yuan dan negaranya pakai mata uang yang bersangkutan. Jadi itu, dia bangun itu. Itu yang kemudian menyebabkan posisi renminbi itu di mata uang kita, itu di mata uang global itu menjadi sekarang diperhitungkan dalam transaksi mata uang global. Nah, di mana sekarang posisi moneter Islam atau syariah ekonomi Islam? Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang ini berita di Wall Street tanggal 28 Januari kemarin. Sekarang adalah yuan menjadi mata uang terbesar kelima yang dipakai di dunia dalam transaksi keuangan atau perdagangan. Nomor 1 masih tetap dolar Amerika. Nomor 2 kemudian sekitar 44,6%. Kemudian euro 28,43%, British Pound itu 7,9%, Jepang itu 2,2%, dan Jepang 2,7% dan yuan itu sudah 2,2%. Jadi beda tipis antara Jepang dengan yuan, cuma 0,5%. Ini fenomena sekarang. Jadi situasinya seperti itu. Nah, itu sekarang. Bagus sekalian. Kalau kita
ikutin dinamika perkembangan keuangan syariah. Ya. Kalau dulu tahun keuangan syariah itu baru sebatas pada aktivitas di komersial bank. Komersial bank itu ya bank komersial yang transaksinya masih terbatas pada funding, terbatas pada kredit. Produk-produk yang structure itu belum banyak, gitu ya. Produk-produk yang structure itu belum banyak, seperti structure finance segala macam. Nah, tapi menjelang ke sini sudah mulai banyak, tidak hanya komersial bank, tapi sudah masuk ke komersial bank, ke proyek sindikasi untuk pembiayaan sindikasi, equity and fund, ijarah, sukuk, structure aset dan manajemen likuiditas. Tetapi Bapak sekalian, kalau kita konteks ke Indonesia, sebenarnya sekian banyak produk ini di Indonesia masih kira-kira masih komersial bank, ijarah dan sukuk, sama manajemen liquidity management tools. Yang lainnya masih belum banyak kita lihat. Kenapa? Karena ini faktor regulasi. Perbankan syariah itu sebenarnya, bank syariah itu sebenarnya, atau lembaga keuangan syariah itu sebenarnya mirip kayak mindset yang ada di dalam perbankan syariah itu adalah seperti entrepreneur. Bank itu one stop shopping, bank syariah. Kenapa? Karena Bapak kalau di bank syariah sebenarnya nih konsepnya Bapak bisa melakukan kegiatan funding, banknya bisa melakukan kegiatan funding, banknya juga bisa melakukan bukan pembiayaan sebenarnya, tapi lebih kepada sebenarnya bisa memiliki perusahaan seperti kayak pengusaha. Seperti kayak pengusaha, seperti musyarakah. Musyarakah itu kan sebenarnya kan produk musyarakah itu, perbankan itu ada produk musyarakah, ada produk murabahah. Di Indonesia yang paling banyak itu murabahah. Murabahah itu kayak jual beli, jual beli. Bank memberikan barang kepada nasabah, kemudian nanti dijual kepada nasabah dengan tingkat fee yang sudah disepakati, margin yang sudah disepakati. Tapi sebenarnya bank syariah itu sebenarnya lebih melekat kepada musyarakah. Artinya bank itu kayak menjadi pemegang saham. Tetapi di ketentuan-ketentuan internal di perbankan syariah, daya dukung bank untuk menjadi kayak pemegang saham, pemilik atau investor itu dibatasi karena ada aturan risk management yang seolah-olah risk management yang menempatkan bank syariah itu seperti bank biasa, sama dengan bank konvensional. Itu yang kemudian bank syariah tidak bisa seperti bank syariah yang ideal pada harusnya. Nah, ini yang di Indonesia masih belum begini. Bapak sekalian, kenapa bank syariah kita tuh sebenarnya relatif berkembang kalau kita lihat angka, ya. Relatif berkembang kalau kita lihat angka, khususnya di Indonesia ya. Saya lompat-lompat aja. Kalau kita lihat, bank syariah itu relatif berkembang di Indonesia. Pada tahun 2009 itu pasarnya khususnya aset itu baru 2,54%, tetapi sekarang sudah 4,49%. Kemudian kalau kita lihat kalau di bank itu ada istilah loan to deposit ratio (LDR). LDR itu menunjukkan rasio dana yang berhasil rasio kredit yang berhasil dicairkan dibanding dengan dana yang bank berhasil kumpulkan. Artinya biasanya indikatornya kalau LDR-nya makin gede itu biasanya bank itu makin banyak support ke pembiayaan sektorial. Nah, kita lihat di sini LDR kita dari 2009 itu 90%, sekarang banyak yang sudah di atas 100%. Artinya DPK, dana masyarakat yang dikumpulkan oleh bank itu 100% bahkan kurang. Itu diwujudkan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bahasa bank komersial itu kredit. 1%-nya itu ngambil dari modal pemilik. Itu arti itu memang pertumbuhan bank syariah di Indonesia itu pesat. Cuma Bapak sekalian, pesatnya bank syariah ini sebenarnya tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan status kita sebagai negara terbesar, negara muslim berpenduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk kita muslim itu sekitar 207 juta saat ini. Ya, 207 juta. Tapi kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu bangsa pasar aset banknya itu 21% tersendiri terhadap total perbankan nasional mereka. Penduduknya cuma 18 juta muslimnya. Bisa dibayangkan tingkat penetrasi bank syariah terhadap per kapitanya itu tinggi sekali.
Kita cuma 4,9% dibagi 207 juta. Jadi memang betul-betul masih sangat tertinggal kita ya dibandingkan dengan negara Uni Eropa, Uni Arab, United Arab Emirates atau Emirat Arab itu pangsa pasarnya sama dengan, tapi penduduk muslimnya itu cuma 1 juta. Penduduk muslimnya di Emirat Arab itu cuma 1 juta. Jadi jangan silau dengan nama Islamnya ya, negara Islamnya, tapi sebenarnya penduduk muslimnya banyak, sana juga banyak non muslim. Di Emirat Kuwait cuma penduduknya cuma 1 juta. Bisa dibandingkan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau kita lihat data ini, pertumbuhan bank syariah itu tinggi di Indonesia ini, 40% per annum rata-rata, 40%. Coba bandingkan dengan compare-nya bank konvensional itu cuma 16%. Nah, cuman start asetnya sangat beda. Pada saat 2007, aset bank syariah itu baru 3,7 miliar, ya, baru 0,37 miliar. Sekarang naik menjadi 19,5 miliar, atau kira-kira kalau hitung pakai dolar itu, pakai rupiah itu kira-kira sekarang 200 triliun asetnya ya. Tapi bank konvensional itu asetnya sudah 5.000, hampir 5.000 triliun sendiri. Beda, 200 dibanding 5.000 triliun itu beda ya. Jadi walaupun naiknya tinggi tetapi sebenarnya kecil. Nah, kita lewat di sini ya. Ini adalah bank aset per 2012 ya. Ini adalah aset 2012. Bank Mandiri itu sekitar 50 triliun. Bank Malat nomor 2 itu 39 triliun. Bank BRI Syariah, ini tempat saya terakhir, saya baru minggu lalu berhenti dari BRI Syariah, itu pada tahun 2012 itu 13 triliun, sekarang sudah 20 triliun. Nah, kita lihat di sini, ini cuma berapa persen? Kalau sekalian market share-nya Mandiri cuma 1%, Bank Malat cuma 1%, BRI kurang ya. Ini Bank Mega Syariah, apalagi Bank Mega Syariah sekian persen. Jadi bandingkan dengan Mandiri yang 14%, BRI yang 12%, gitu ya. Sekarang ini BRI naik nih sekarang, BRI mungkin sekarang udah 14%, mengalahkan Mandiri. BCA 10%, BNI 7%, CIMB Niaga 4%. Jadi ini top 5 player kita dibanding top 5-nya konvensional bank jauh sekali bedanya. Jadi satu bank aja nggak bisa mengalahkan 5 bank, atau mungkin seluruh bank syariah aja nggak bisa mengalahkan satu bank konvensional. Jadi memang itu gapnya sekali lagi jauh sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu tentu menjadi hal yang memang ini. Nah, karena Bapak Ibu sekalian sebenarnya gini, event itu namanya bank konvensional, bank syariah, tapi ada satu syarat yang memang tidak bisa harus dipenuhi oleh bank syariah, itu yaitu masalah modal. Modal bank syariah itu rata-rata ya, rata-rata yang paling tinggi itu bank Mandiri, itu bank syariah Mandiri itu cuma sekitar 3 triliun, 4 triliun. Bank BRI itu modalnya, equity-nya sekarang itu sekitar 2 triliun. 2 triliun itu setelah dengan ini ya, akumulasi laba dan segala macamnya, masih kurang sebenarnya. Tapi modal yang di store-nya sendiri cuma 1,5 triliun. Jadi masih jauh sekali. Jadi di dunia ini namanya bank, apapun bentuknya, itu capital intensive. Capital intensive. Kalau bank itu kepengen sukses ya, bank itu kepengen survive, modalnya harus besar. Mau bank syariah ataupun bank konvensional, itu modalnya besar, ya itu harus besar. Nah, problemnya di kita ini adalah bank syariahnya modalnya sangat kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang features ya, tentang tentang prospek keuangan global kita, penduduk Muslim kita itu sebenarnya cukup besar, ya. Penduduk Muslim itu dunia itu 25% terhadap total total penduduk dunia, 25%-nya itu sekitar 1,6 miliar, 1,6 miliar yang biru itu kebanyakan di Afrika Utara dan sebagian di Eropa dan Asia. GDP dari mayoritas negara-negara Muslim itu sekitar 6,7 triliun dolar. Nah,
Kalau kita lihat, ini petanya ya, petanya saat ini 2013, Muslim market kita itu karena Muslim market kita itu dari ini halal food ya, produk halal food itu sekitar 1.300 ya, 1.300 miliar ya, 1.300 miliar US. 1.300 miliar US. Sebenarnya kita punya market itu segini. Tapi yang baru dioptimalkan, yang baru digarap. Maksudnya begini. Maksudnya potensial market itu adalah compare to jumlah penduduk di dunia. Tetapi yang memanfaatkan produk halal ya market yang pakai yang baru kali ini. Itu artinya sebenarnya masih banyak penduduk Muslim kita yang juga di dunia ya, tidak di Indonesia masih tidak menggunakan produk-produk yang halal. Nah ini contoh. Kalau kita top 3 ya negara yang halal food indikatornya itu Malaysia, Uni Emirat Arab dan Australia. Indonesia nggak masuk top 3. Padahal kita Muslim terbesar di dunia. Top 3. Dan masih Australia karena dia ekspor kali Pak. Ya, karena dia kan ekspor dan kebetulan ekspornya adalah negara-negara Muslim yang mensyaratkan standar halal, nah dia masuk ke situ. Nah kira-kira gitu. Dia harus penuhi itu, kalau enggak dia nggak akan dapat masuk ke situ. Ya. Travel, ya. Tujuan berapa banyak Muslim yang menjadikan negara Islam, negara-negara Islam atau negara-negara berbudaya Islam atau negara-negara yang punya budaya-budaya Islam, punya peninggalan sejarah Islam ya kayak gitu ya. Turis Islamic tourism destination-nya itu yang memanfaatkan itu sebagai tujuan wisatanya. Ternyata baru kalau dinilai dengan uang itu kira-kira 140 miliar atau 11,6% dari total market share tourism di dunia. Masih banyak. Siapa di sini? Kembali lagi 3 top 3 ini adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Nah ini yang menarik. Singapura yang bukan majority Muslim tetapi menjadi banyak tujuan wisata oleh kalangan-kalangan Muslim. Mungkin juga di sana kalau kita sejarah Singapura kan juga bagian dari ini ya, bagian dari Melayu ya, banyak peninggalan budaya Melayu yang menjadi tujuan ke sana. Nah kira-kira gitu. Kemudian kalau kita lihat sektor keuangan, nah ini yang menarik, sektor keuangan, Islamic finance. Sektor keuangan lebih parah lagi. Sektor keuangan kita itu marketnya saat ini sekarang baru 1.200 miliar US dollar. Ya, itu hanya nggak sampai 1% dari sektor keuangan perbankan di aset perbankan di dunia, nggak sampai 1%. Ya, potensinya kita ya. Yang sepertinya top 3-nya adalah Malaysia, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Ya. Bagus sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang peta ya, saya katakan tadi, walaupun kekuatan Muslim di dunia ini cukup tinggi, sangat tinggi dengan kekuatan 1,6 miliar, 1,6 miliar atau sekitar 20% dari total penduduk dunia. Tetapi sebenarnya ini baru pada potensi, ya. Dan kalau kita lihat posisi negara-negara ini sebenarnya hanya sebagai negara pengkonsumsi. Warganya itu warga negara ini adalah baru sebatas pada negara pengkonsumsi, bukan menjadi negara. Kalau wisata itu menjadi tempat tujuan wisata, bukan menjadi tempat tujuan wisata. Tapi kebanyakan Muslimnya itu justru menjadi negara-negara pengkonsumsi yang mungkin mengkonsumsinya bukan wisatanya, indikator wisatanya itu bukan ke negara Muslim, tetapi ke negara non-Muslim. Seperti ya, mohon maaf saja kalau Bapak kalau saya tanya satu-satu, kalau pergi ke Eropa sebenarnya kan pasti ke Paris, ya kan? Pasti ke Paris atau ke Belanda atau ke Belgia atau ke Jerman yang memang suasana alamnya bukan ke Andalusia, bukan ke Turki, gitu kan? Kalau ke Spanyol bukan ke Andalusianya tapi ke Barcelona atau Real Madridnya, gitu kan? Kalau ke Eropa bukan ke Turkinya tetapi ke Jermannya atau ke Parisnya yang lebih dekat ke Paris, kan satu itu seperti itu. Jadi kalau ke Asia bukan ke Malaysia, ke Indonesia sendiri ya, tapi ke Jepang, ke Singapura, ke Hong Kong malah gitu kan, Korea, Cina gitu banyak kan.
artis-artis kita kan selfie-nya suka ke China, kayak Syahrini kemarin barusan tahu. Ada usah dibahas. Nah, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini tentu jadi catatannya, tentu jadi catatan kita bahwa walaupun potensi ekonomi Islam di dunia termasuk di Indonesia itu besar sekali, maka sebenarnya kita baru pada posisi menjadi pengkonsumsi, bukan menjadi pelaku yang kemudian mengambil memanfaatkan pasar-pasar yang ada, mengambil keuntungan dari pasar yang ada untuk kepentingan kita sendiri. Jadi, nah kalau kita bicara ini, maka sebenarnya banyak tantangan ya. Kalau kita lihat banyak tantangan yang harus diperbaiki. Kalau kita kepingin memanfaatkan sumber daya ekonomi Islam. Kalau di bidang keuangannya misalnya, kita sebenarnya punya prospek ya. Kita di uang syariah ada namanya sukuk. Produk sukuk itu produk yang paling cocok dalam konteks pengembangan infrastruktur, terutama di Indonesia. Ya, cuman sayangnya memang regulasi keuangan di dunia masih membatasi fleksibilitas suatu negara atau suatu perusahaan menerbitkan sukuk. Keuangan syariah makin diakui, tetapi sayangnya masih kecil. Inklusi keuangan, nah ini kalau sekarang trennya kan financial inclusion ya. Tapi kalau kita bicara financial inclusion, ujung-ujungnya adalah di sumber daya manusia. Tidak mudah tentunya menggarap potensi-potensi ekonomi dan keuangan di tingkat bawah, karena butuh edukasi. Dan kalau kita pengen mengajak orang-orang yang tidak biasa di bank atau di lembaga keuangan masuk ke lembaga keuangan, maka mereka kita harus ajari. Dan yang ngajar juga tentu butuh pemahaman yang lebih komplit terhadap produk keuangan. Meningkatnya kelas menengah, angka kelahiran, dan butuh cara interpretasi yang sesuai. Nah ini saya katakan tadi nanti di dunia ini, di emerging market itu Indonesia potensinya besar sekali. Cuman ya itu tadi, Ibu sekalian, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang yang perlu digarap, yang perlu diselesaikan agar posisi keuangan syariah itu menjadi lebih diperhitungkan. Sayang, potensi kita itu besar. Jadi kalau kita bicara sekarang, Cina misalnya begitu leading di dalam perekonomian dunia, padahal dia bukan muslim, negara bukan muslim, tapi sekarang ternyata dia bisa memainkan peran yang sangat strategis di sistem keuangan atau sistem ekonomi di dunia. Jadi kira-kira gitu ya Ibu sekalian. Sampai berapa Pak tadi? 1:30. Nah sekarang mungkin udah habis. Jadi, nah sekarang gini aja Ibu sekalian. Kalau mau ada diskusi, nah silakan kalau mau ada yang mau diskusikan. Saya lebih senang kalau ada diskusi daripada saya harus satu arah. Seperti saya katakan tadi, saya tidak akan menyentuh dengan hati, tapi saya akan lebih kepada kita sama-sama bangun logika yang pikiran yang sama. Saya tidak menggurui, tidak menggurui, tapi kita sharing. Nanti kalau ada yang mau silakan. Dari segi tadi mengenai sektor finansial bank syariah di Malaysia lebih bagus daripada kita. Apa itu karena government-nya yang full support terhadap kebijakan keuangan syariah. Kan di sini kita kalau salah karena kena double tax kalau salah gitu kan, sehingga lebih mahal untuk kita membeli mobil cicilan lewat bank syariah timbang bank konvensional. Begitu kan kira-kira contoh sederhananya. Saya ini Pak. Sebenarnya kalau isu tax-nya tidak, karena sekarang isu tax sudah dieliminir sama Dirjen Pajak. Jadi double tax dalam konteks produk perbankan maupun tax dalam konteks produk jual beli itu sekarang sudah nggak ada, cuma satu sekarang. Cuma begini Bapak sekalian, ini cerita. Begini, di Malaysia sebenarnya perbankan itu sekarang Pak ya, posisinya itu bukanlah satu industri yang berdiri sendiri. Dia sangat bergantung dengan produk keuangan yang lainnya. Sangat tergantung dari produk keuangan lainnya. Contohnya begini, kalau di Malaysia,
kenapa perbankannya bagi perbankan syariah itu pangsa pasarnya tinggi, ya, pangsa pasarnya tinggi sampai 21% terhadap total aset di Malaysia. Karena di sana itu lingkungan keuangannya, syariahnya itu juga tinggi. Saya ambil contoh misalnya di sini, misalnya di sini. Nah ini contoh. Ini adalah pasar sukuk atau bahasa konvensional obligasi syariah. Pasar sukuk dunia itu tertinggi di Malaysia. Jadi pasar sukuk global itu dikuasai oleh Malaysia, bukan Arab atau bukan negara-negara Timur Tengah, tapi Malaysia. Malaysia itu menguasai pasar sukuk dunia itu lebih dari 60%. Lebih dari 60%. Indonesia cuman 7,8%, hampir 8%. Nah, di perbankan itu ada yang dikenal dengan manajemen likuiditas. Ya, manajemen likuiditas. Kalau bank sedang sedang banyak uang, bank itu kan kuncinya kan di manajemen likuiditas, Pak. Kenapa saya katakan kuncinya di manajemen likuiditas? Bapak bisa hitung. Bank itu sudah fix, sudah pasti dia harus membayar suku bunga kepada deposan. Atau kalau dalam bank syariah apa istilahnya itu? Bagi hasilnya atau yield returnnya sudah pasti itu harus ngasih itu. Dan angkanya kira-kira bisa dipastikan berapa? 1. Jadi katakanlah ada modal 100, sudah pasti bank itu harus membayar kira-kira 6-7% kepada nasabah dari 100 atau 7-6 rupiah. Tetapi bank itu kan juga punya kewajiban menaruh duitnya ke Bank Indonesia sekian persen, 5% dari dana yang disimpan tadi. 100 dari 5 kan berarti 5 rupiah ditaruh di BI. Bapak tahu berapa naruh duit di BI itu bunganya? 0%. Bayangkan harus bayar nasabah 6-7 tapi ditaruh di BI bunganya 0%, yang kita sebut dengan giro wajib minimum 0%. Dari situ aja udah kelihatan rugi tuh. Kemudian masih ada lagi. Nanti kalau ditempatkan di kredit, ya, kalau ditempatkan kredit, ada lagi ketentuan bank harus menyediakan cadangan untuk sewaktu-waktu nasabah narik di kasnya. Itu kan dana kosong lagi kan, nggak ada returnnya kan? Bisa dibayangkan. Udah di BI kosong 0% bunganya, dia harus ditaruh di berangkasa juga sekian, sama dengan katakan 5%, itu juga nggak ada duitnya, nggak ada. Jadi udah rugi berapa? 10 ya, 10 rupiah katakanlah begitu, tanpa ada bunga. Nah, pada posisi itu kemudian bank harus melakukan kredit kan. Persoalannya nyari kredit itu juga nggak gampang. Nggak gampang nyari kredit itu. Kenapa nggak gampang? Pertama, faktor kualitas nasabahnya. Jangan-jangan nasabahnya ini bermasalah nanti kalau saya kasih kredit. Nanti kalau ternyata ada bermasalah harus mencadangkan lagi, biaya lagi. Nah, di situ pentingnya manajemen likuiditas. Nah, dalam posisi seperti ini, dalam posisi bank itu harus menaruh dananya tidak mudah, maka bank itu juga harus punya fleksibilitas. Kalau saya ada jeda waktu yang harus saya lakukan, jeda waktu yang saya punyai sebelum saya mencairkan kredit ke nasabah, maka saya harus punya tempat menaruh duit yang idle ini. Kemana? Ke pasar sekunder, ke pasar modal. Salah satunya adalah menempatkan dananya di surat berharga, sukuk segala macam. Nah, di Indonesia ini pasar sukuk nggak berkembang. Coba di Indonesia ini kita bisa hitung berapa banyak perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan syariah dalam bentuk sukuk. Berapa banyak? Gak banyak kan? Sekarang malah hampir nggak ada sekarang. Perusahaan loh ya, hampir nggak ada. Euforia sukuk di awal-awal memang menggebu-gebu, tapi begitu sekarang hampir nggak ada. Yang sekarang sukuk itu hanya pemerintah. Pemerintah pun sukuk retail, nilai-nilainya kecil juga. Jadi posisinya bank itu agak susah sama bank syariah ini. Padahal di bank syariah itu punya kewajiban, tidak boleh menempatkan dananya
di pasar keuangan konvensional. Di harus pasar keuangan sama-sama syariah. Sementara pasarnya ini sempit. Itu yang salah satu menyebabkan kenapa produk perbankan syariah tidak berkembang. Jadi kalau pengen kita seperti Malaysia, kembangkan juga pasar keuangan syariah non-bank. Termasuk ini produk-produk non-bank konvensional, non-komersial seperti ini. Ini harus dikembangkan. Di kita cuma suku dan ijarah yang berkembang. Ijarah pun nggak banyak. Ya, project finance syndication hampir belum digarap perbankan syariah. Belum banyak. Kalau di Malaysia, wah kayak gini tuh biasa. Kita baru di commercial bank, simpan dana, pembiayaannya pakai murabaha. 60% sendiri produk perbankan itu di murabaha. Itu kenapa Bapak sekalian bank syariah sekarang tertekan, karena sebagian besar di produk murabaha. Produk murabaha itu kan cicilan, kan? Cicilannya tetap. Suku bunga bank kan naik terus sekarang ini karena akibat kebijakan moneter keuangan yang ketat oleh BI. Itu kemudian kenapa bank syariah itu. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi kalau kepingin menaikkan produk apa istilahnya itu pasar perbankan syariah, mau nggak mau juga harus mau nggak mau juga harus mengembangkan lembaga keuangan non perbankan. Mau tidak mau itu juga. Kita lihat ya kayak gitulah. Insuran perbankan syariah berapa sih di Indonesia? Juga nggak banyak, gitu ya. Insuran syariah juga nggak banyak di Indonesia. Sama. Padahal di dunia ini itu kenapa sebenarnya Indonesia itu butuh seperti OJK. OJK itu lembaga yang menjadi otoritas yang melingkupi seluruh industri keuangan. Karena pada dasarnya di dunia ini nantinya tidak bisa dibedakan antara bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank butuh namanya insuran. Bank butuh namanya fasilitas wealth management. Bank butuh lembaga pembiayaan, apalagi bank syariah. Bank syariah itu sebenarnya mirip dengan perannya mirip dengan lembaga pembiayaan sebenarnya. Nah, yang kayak gitu tuh. Nah, jadi ya udah itu harus menyatu, nggak bisa enggak. Nah, kira-kira gitulah Pak. Jadi kenapa perbankan syariah di Malaysia atau negara lain itu berkembang? Karena memang market non perbankannya juga berkembang dengan baik. Gitu. Termasuk pasti ya tentu dukungan pemerintah. Kalau yang kayak gini kan pasti butuh dukungan pemerintah, dukungan otoritas ya. Tidak hanya pemerintah sebenarnya, otoritas juga bisa termasuk OJK. Kira-kira gitu. Adakah hubungan antara geliat ekonomi China dengan prospek perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Kita lihat mungkin kalau dilihat secara langsung tidak, ya tapi kita bisa lihat begini. Intinya begini. Intinya negara Cina itu kita bisa memanfaatkan posisi Cina ya, yang sedang mencari partner di luar partner Amerika dan quote-unquote sekutu ekonominya seperti Jepang dan Eropa. Kita bisa lihat di situ. Kalau kita bisa Cina itu sedang cari partner, ya. Yang dilihat partnernya tidak siap, tidak baju ini yang muslim atau tidaknya, tapi kepentingannya. Ya, tidak kepentingannya. Kalau kepentingannya itu ternyata sama, ya, dan yang dimajukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah lembaga-lembaga keuangan yang berbaju syariah Islam, tidak ada masalah mereka, tidak ada masalah. Yang penting Cina itu sebenarnya butuh partner. Cina itu sebenarnya butuh partner. Di Cina itu Bapak sekalian, hanya memang perkembangan ekonomi keuangan syariah di Cina nggak berkembang bagus, ya, tidak banyak pemain di industri keuangan syariah di sana. Nah, jadi kalau kita butuh secara yang langsung begitu kepada kepada efeknya kepada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saya kira tidak terlalu besar. Tapi yang jelas Cina butuh partner dan tahu Cina itu juga berkawan dengan Iran. Dan bisa lihat di sini
Iran itu salah satu negara dengan pasar keuangan yang terbesar di dunia setelah Malaysia. Setelah Malaysia. Di mana ya? Iran. Nah itu. Ini negara Syiah. Tapi produk syariahnya besar. Dan dia adalah partnernya Cina. Dia partnernya Cina. Karena Cina tahu ini Iran lagi musuhan sama Amerika. Nah, dia begitu. Dan nggak peduli dia ininya. Yang penting saya cari teman, cari partner yang kira-kira sejalan dengan kepentingan saya. Ya, kira-kira gitu. Jadi, tergantung posisi Indonesia gimana, politiknya di Indonesia seperti apa. Kalau politiknya Indonesia masih seperti sekarang, seperti zaman-zaman dulu gitu ya, masih sangat bergantung pada sebenarnya politiknya sih sebenarnya tidak berpihak ya, tetapi kan ekonominya kan kelihatan berpihaknya kemana kan gitu kan. Kita kebanyakan berinteraksi dengan Amerika, Jepang gitu kan. Nah itu akan sangat tergantung di situ. Tinggal berani atau tidak. Tinggal persoalannya adalah angin politiknya, angin kebijakan politik luar negeri kita seperti apa. Kira-kira gitu Pak. Jadi ini kelihatan nih. Iran itu 36% aset perbankan syariah di dunia. Kelihatan. Nah cuman itu tadi. Iran juga mitranya Cina. Padahal Cina bukan negara yang sangat supportive terhadap perkembangan keuangan syariah di negaranya. Intinya sih cari partner aja. Itu cukup ya Pak. Ini Bapak juga pasti sudah harus masuk kerja. Jam istirahat kan biasanya jam 1 ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mengambil makalah silakan aja diambil di komputer dulu. Bawa flash disk. Flash disk.